warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil percobaan mata kuliah praktikum mikrobiologi lanjut mengenai fermentasi karbohidrat yaitu pembuatan tape singkong. Kelompok 5 terdiri atas saya, Feza Asilia, Habibah Mutmainnah, Hani Hidayah, dan Fikri Muhammad Fatin. Nah, di sini ada prinsip fermentasi. Perlu diketahui bahwa tape diperoleh dari proses fermentasi, yaitu terjadi reaksi oksidasi senyawa organik dalam beras, ketan, dan ketela ataupun singkong dengan ragi tape yang di dalamnya mengandung agen penting sebagai tokoh utama dalam proses fermentasi, yaitu khamir Saccharomyces cerevisiae. Nah, kandungan utama dari beras, ketan, dan lain sebagainya tersebut yaitu senyawa organik yang adalah karbohidrat pati atau polisakarida. Prinsip dalam proses pembuatan tape yang paling utama ialah terjadi proses fermentasi, yaitu proses perombakan karbohidrat, fruktosa ataupun glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida yang dilakukan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae tadi. Nah, khamir Saccharomyces cerevisiae menggunakan jalur IMP dalam memfermentasikan glukosa menjadi etanol pada kondisi netral atau sedikit asam dan anaerob. Proses fermentasi yang terjadi selama membuat tape pada dasarnya meliputi 4 tahap penguraian. Nah, perlu diketahui pula pada gambar di samping terlihat bagan daripada proses fermentasi alkohol yang dimulai dari glukosa yang kemudian masuk ke dalam proses glikolisis sehingga menghasilkan pirufat dengan atom karbon C3, kemudian diubah menjadi asetaldehid yang pada prosesnya mengeluarkan karbon dioksida, sehingga asetaldehid terdiri dari 2 atom C dan kemudian diubah lagi menjadi etanol dalam proses fermentasi dengan atom karbon C berjumlah 2 dengan menghasilkan NAD+. Nah, melanjut dari slide sebelumnya, yaitu tahap-tahap penguraian dalam proses fermentasi. Nah, yang pertama, molekul-molekul pati yang ada dalam bahan tadi dipecah oleh kelompok kambir dan juga kapang yang menghasilkan enzim amyolitik menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana seperti disakarida dan proses sakarifikasi dan hidrolisis enzimatis. Kemudian khamir akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses fermentasi ini, selain alkohol juga terbentuk asam pirufat dan asam laktat. Asam pirufat adalah produk antara yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Baik, saya akan melanjutkan tahap-tahap penguraian dalam proses fermentasi. Yang ketiga, pada proses fermentasi lebih lanjut, alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter dioksidasi menjadi asam-asam organik, antara lain asam asetat, asam suksinat, dan asam malat. Perubahan asam pirufat menjadi asam laktat dikatalisis oleh bakteri Pediococcus pentaceaeus. Kemudian yang keempat, melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tape. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Proses fermentasi tidak hanya menimbulkan efek pengawetan, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, cita rasa, dan aroma bahan pangan yang membuat produk fermentasi lebih menarik, mudah dicerna, juga bergizi. Kualitas tape sangat bergantung pada kondisi lingkungan, yaitu diantaranya suhu, kondisi anaerob, jenis bahan yang digunakan, dan lamanya fermentasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada proses pembuatan tape singkong diantaranya singkong, saringan, nyiru atau tampah, ragi tape yang telah dihaluskan, daun pisang, bakul anyaman, serta panci kukusan. Pertama-tama, kupas singkong dan keruk bagian permukaannya agar saat dikukus tidak berlendir.
Kemudian cuci singkong yang sudah dikupas tadi hingga bersih. Kukus singkong tersebut sekitar 20 menit dan diusahakan tidak terlalu matang. Setelah dingin, tata singkong pada tampah yang sudah dibersihkan, lalu ditaburi dengan ragi hingga merata. Masukkan singkong yang telah diberi ragi tersebut ke dalam daun pisang yang dilapisi plastik yang disimpan di wadah yang telah disiapkan. Usahakan semua bagian singkong tertutup oleh daun pisang dan plastik, kemudian bagian atasnya dapat diselimuti dengan kain agar tidak ada celah untuk udara masuk. Diamkan di tempat yang hangat sekitar 2 hari, dan disinilah akan terjadi proses fermentasi pada singkong. Langkah pertama, kupas singkong, lalu cuci hingga bersih. Selanjutnya kukus selama kurang lebih 20 menit. Lalu taburi ragi secara merata. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik dan masukkan ke dalam toples. Selanjutnya, mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi tape singkong. Saccharomyces cerevisiae merupakan salah satu jenis khomir yang digunakan secara luas dalam produksi alkohol dan makanan melalui proses fermentasi. Khomir ini merupakan yeast fermentatif kuat dengan selektivitas yang tinggi dalam menghasilkan produk. Dapat menguraikan berbagai jenis gula, tahan terhadap kadar etanol yang tinggi yaitu antara 9 hingga 10% volume. Tahan terhadap kadar glukosa yang tinggi, antara 14-25 derajat Brix, pH optimum pertumbuhan yang rendah, sekitar 4,5 hingga 5, dengan suhu optimum pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu 25 hingga 30 derajat Celcius, dan akumulasi produk samping yang rendah. Karakteristik Saccharomyces cerevisiae memiliki kemiripan dengan Candida tropicalis, dengan ciri-ciri berwarna putih, menonjol, berbentuk kokus, dan permukaannya yang mengkilap, halus, juga licin. Saccharomyces cerevisiae ini mengandung enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa atau karbohidrat menjadi glukosa dan alkohol. Pada pembuatan tape singkong, Saccharomyces cerevisiae akan mengubah glukosa menjadi etanol, karbon dioksida, dan sedikit bahan-bahan aromatik yang menguap pada hasil akhir. Proses tersebut menyebabkan tekstur tape menjadi lunak dan empuk. Uji organoleptik pada percobaan pertama dilakukan kepada 3 individu. Masing-masing individu memberikan nilai dari segi tampilan, rasa, dan bau. Individu pertama yaitu memberikan nilai pada tampilan 8 atau seperti tape pada umumnya. Untuk rasanya diberi nilai 7 yaitu kurang manis, dan pada baunya tercium bau tape diberi nomor 8. Pada individu kedua memberikan nilai tampilan 8 atau seperti tape pada umumnya, pada rasa 6 atau kurang manis dan agak pahit, dan pada bau 7 atau tidak tercium bau tape. Untuk individu yang ketiga yaitu memberi nilai pada tampilan 8 yaitu seperti pada tape umumnya, lalu rasa 6,7 atau kurang manis dan baunya 7,7 tercium bau tape. Data di atas merupakan hasil uji organoleptik terhadap percobaan pembuatan ke-1. Setelah didiamkan selama 3 hari hingga matang, hasil fermentasi tape singkong dilakukan uji organoleptik yang dilakukan oleh 3 individu terhadap kondisi tampilan, bau, dan rasa. Data disajikan dalam bentuk nilai angka dengan skala maksimal 10 dan bentuk deskriptif. Untuk percobaan yang kedua dilakukan terhadap 4 individu, dan masing-masing individu tersebut memberikan nilai pada segi tampilan, rasa, dan bau. Pada individu pertama memberikan nilai pada tampilan tersebut dengan nilai 9, yang berartikan sangat bagus, lalu rasa 8, bagus, dan bau 9. Baunya menyerupai tape. Pada individu kedua memberikan nilai pada tampilan 8, pada rasa 6, pada bau 9, dan pada individu 3 tampilan 8, rasa 7, bau 8. Serta pada individu keempat memberikan nilai pada tampilan 9, rasa 8, dan bau 9. Rata-rata yang dapat
ambil, yaitu pada tampilan 8,5, rasa 7,25, bau 8,75. Dan data di samping merupakan hasil uji organoleptik terhadap percobaan pembuatan kedua. Pengujian organoleptik kali ini dilakukan oleh 4 individu terhadap kondisi tampilan, rasa, dan bau. Berikut merupakan hasil penampilan akhir dari fermentasi pada singkong, yaitu tapai. Pada gambar di kiri dapat kita lihat tape dengan perlakuan bungkusan plastik dan yang di kanan tape dengan bungkusan daun pisang. Berdasarkan uji organoleptik pada tampilan, keduanya menunjukkan tampilan seperti tape pada umumnya. Akan tetapi pada kedua perlakuan, yaitu dengan bungkusan plastik dan bungkusan daun pisang, rasa yang dihasilkan sama-sama tidak terlalu manis. Hal tersebut dapat terjadi dari kualitas ragi yang digunakan pada proses fermentasi. Baiklah, sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.